Pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan standar hidup kita? Tentu saja banyak metode yang bisa teman-teman pakai, tapi saya ingin coba menyempitkan sedikit supaya kita lebih mudah ya, lebih mudah nih. Kalau terlalu banyak sulit, hanya ada beberapa poin saja yang saya yakin kalau teman-teman ikuti ini, maka standar hidup kita akan menjadi semakin tinggi. Standar hidup kita, yakinlah, akan menjadi jauh lebih bagus dibanding minggu kemarin, dibanding bulan kemarin, apalagi dibanding dengan tahun-tahun yang sudah lewat. Yang pertama, supaya standar hidup kita itu lebih tinggi, pertama, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Ini nomor satu yang paling penting. Orang-orang yang jauh hubungannya dengan Tuhan, orang-orang yang tidak peduli dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu sehebat apapun dia, sesukses apapun dia dalam urusan dunia, tetap saja dia adalah orang yang kualitas hidupnya rendah. Sementara orang-orang yang meskipun hidup dalam derita, kemiskinan, kekurangan dan sebagainya, tapi kalau dia dekat kepada Tuhan, maka dia termasuk orang-orang dengan kualitas hidup yang tinggi. Hatinya tenang, hatinya sejuk, bicaranya mengenakan, menyejukkan dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Jauhi hal-hal yang dilarang. Lakukan hal-hal yang diperintahkan. Kalau kita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang maksiat, maka jangan lakukan itu sejauh-jauhnya dan jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Kalau kita diperintahkan untuk melakukan hal yang baik, upayakan itu. Upayakan sehebat-hebatnya agar kita bisa melakukannya dengan terus lebih baik. Ya kan? Jauhkan segala apa yang dilarang. Segala hal-hal yang betul-betul tidak disukai. Tidak diperintahkan oleh Allah. Jauhkan. Lakukan apa yang diperintahkan. Dengan sungguh-sungguh. Dengan semangat yang luar biasa. Karena keinginan untuk menjadi seorang abdi yang terbaik. Itu yang pertama ya. Kalau kita lakukan itu, yakinlah teman-teman, standar hidup kita akan meningkat. Mungkin tidak di mata manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menjadi semakin meningkat. Yang kedua, supaya standar hidup kita meningkat, maka hindarilah hubungan toksik atau hubungan yang akan menjadi racun bagi diri kita dengan siapapun. Jauhi orang-orang yang akan membuat diri kita semakin rusak. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang bicaranya itu hanya sibuk membicarakan keburukan orang lain. Jauhkan orang yang perilakunya cenderung kepada membawa kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna, merusak diri, merusak orang lain, merusak lingkungan. Jauhi orang-orang seperti itu. Mungkin sekedar berteman baik, oke, saling menyapa, saling beramah tamah, hubungan sebagai sesama manusia tetap baik ya. Tetap kita harus jaga hubungan yang baik dengan mereka. Tetap bersopan santun menyapa mereka, tapi tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang dekat kita. Tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang sering berinteraksi secara hati ke hati dengan mereka. Jangan menjadikan mereka orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat terdekat kita. Mereka akan merusak diri kita. Itu yang kedua. Kalau kita menjauhi mereka, semakin kita menjauhi hubungan toksik tadi, maka kualitas diri kita akan menjadi semakin meningkat. Yang ketiga, secara fisik ini juga penting. Ya kan, ini perlu diperhatikan tentang kesehatan diri. Mulai sekarang jauhi makanan-makanan yang hanya tidak berguna gitu. Sekedar makanan-makanan junk food yang ya gengsinya sesekali boleh lah. Tapi kalau sering-sering jangan. Jaga kesehatan, kesehatan itu penting. Rajin-rajinlah, ya nggak usah terlalu mau intensif lebih bagus, tapi paling tidak jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting. Kalau kita sakit, kalau kita harus dirawat,
karena punya banyak penyakit, banyak hal-hal baik yang bisa kita lakukan itu jadi tertunda. Tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena kita sakit. Kondisi fisik kita tidak memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi untuk meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi, kesehatan itu perlu dijaga. Dengan kita menjadi pribadi, diri yang sehat, maka pikiran pun akan jernih. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Kalau kita sakit, kita berpenyakit, aduh, kita agak sulit ya. Kemudian yang berikutnya adalah perluas wawasan kita. Banyak membaca. Berseleralah kepada urusan-urusan yang mengarah kepada peningkatan skill, peningkatan perluasan wawasan, kemampuan dan sebagainya. Jadi berselera tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Kalau berbicara tentang ilmu kita semangat gitu. Jangan jadi orang yang wawasannya sempit, tidak punya pengetahuan. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang pasti level kualitas hidupnya rendah. Sementara orang-orang yang berselera kepada pengetahuan, suka belajar, ingin cari tahu sesuatu, hal-hal yang baik yang untuk meningkatkan kualitas dirinya secara karakter dan capability, maka mereka itulah ada orang-orang yang kualitas dirinya jauh lebih tinggi dibanding dengan orang lain. Jelas ya? Dan terakhir nih. Yang terakhir adalah bangunlah koneksi dengan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang sudah standar kualitas dirinya itu lebih tinggi dari kita. Orang-orang yang punya energi lebih positif dibanding kita. Orang-orang yang punya prestasi lebih bagus dari kita. Orang-orang yang selalu mengajak pada kebaikan. Orang-orang yang selalu mengajak pada kemajuan. Orang-orang yang selalu berusaha, bersemangat membantu kita di saat susah maupun senang. Selalu mensupport kita, selalu ada di samping kita saat kita susah, saat kita diremehkan orang, saat kita tidak dipandang orang, mereka ada di sisi kita. Saat mereka sukses, mereka juga ada di sisi kita. Orang-orang seperti inilah yang harus kita dekati. Orang-orang yang bicaranya, lisan dan tulisannya selalu menuliskan hal-hal yang baik, selalu membicarakan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk tentang siapapun. Nah, kira-kira kalau kita lakukan hal ini, 1, 2, 3, 4, 5 hal ini, yakinlah teman-teman, seyakin-yakinnya bahwa kualitas hidup diri kita akan menjadi lebih tinggi. Kita akan menjadi pribadi yang istimewa, baik dalam pandangan manusia di muka bumi ini, maupun nanti saat kita sudah tidak ada. Di akhirat nanti kita tetap menjadi pribadi yang punya taraf di atas rata-rata orang-orang kebanyakan. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi dengan kualitas hidup levelnya yang jauh lebih tinggi lagi. Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya.